Anda pasti sudah mendengar tentang krisis bahan bakar yang sedang terjadi di Rusia saat ini, yang sebagian besar merupakan akibat dari kampanye serangan jarak jauh Ukraina untuk menyabotase setiap kilang minyak yang dapat dijangkau oleh drone mereka. Namun, masalahnya masih jauh lebih buruk daripada yang terlihat. Ini adalah krisis terburuk yang dihadapi Kremlin sejak awal invasi, baik secara struktural maupun politik. Secara struktural, kita sedang melihat efek samping negatif yang mengejutkan dari perang Iran. Secara politik, tanda-tanda seperti ini sangat merepotkan bagi rezim otoriter, karena mereka berusaha mencegah warganya membuat keributan. Dan memahami apa yang terjadi di Kremlin juga sangat penting untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Anda, serta apa yang mungkin terjadi dalam waktu kurang dari 4 bulan di Capitol Hill. Mari kita mundur ke awal bulan Maret. Perang Iran baru saja dimulai, dan penutupan Selat Hormuz mulai mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi dunia. Harga minyak mentah melonjak karena sekitar 20% perdagangan laut dunia terjebak di dalam teluk. Melihat dunia yang sedang berperang secara lebih luas, efek domino yang jelas adalah Kremlin mendapat talangan yang luar biasa. Invasi ke Ukraina mulai memberikan dampak serius pada anggaran federal Rusia dan waktunya sangat buruk. Karena berbagai faktor lainnya, Ukraina mulai meraih keuntungan bersih pertamanya di medan perang dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, Rusia sebagian besar mendanai upaya perangnya melalui pendapatan yang diperoleh dari ekspor energi. Tampaknya perang Iran akan meningkatkan keuntungan Kremlin secara besar-besaran, memungkinkan mereka untuk dengan cepat memperluas produksi senjata dan meningkatkan tawaran kontrak kepada calon rekrutan. Lebih banyak personel dan perlengkapan kemudian akan memperbaiki situasi di garis depan. Ukraina, tentu saja, bisa mencoba mengurangi kerusakan dengan menyerang terminal ekspor minyak Rusia dan armada bayangan kapal tanker. Namun hasil akhirnya tetap akan lebih buruk dibandingkan jika barel minyak diperdagangkan dengan harga normal. Ya, kekhawatiran bahwa Kremlin akan meraup keuntungan nomplok memang terbukti benar. Namun saat Kremlin menghitung rubelnya, krisis kedua pun dimulai, yang juga secara ironis sebagian disebabkan oleh perang Iran. Memang ada krisis bahan bakar bagi konsumen di Rusia dengan bensin dan solar yang sulit ditemukan dan mahal di tempat yang tersedia. Ukraina memang pantas mendapat pujian utama di sini. Itulah yang terjadi ketika serangan jarak jauh telah mematikan sekitar 1/4 hingga 1/3 kapasitas kilang Rusia. Namun sebagian dari masalah Rusia saat ini berawal dari Selat Hormuz. Sementara semua orang fokus pada penutupan yang mencegah minyak mentah melewati jalur sempit strategis itu, Iran memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kilang minyak di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait. Meskipun kerusakan di sana tidak separah di Rusia, hal itu tetap membuat kawasan tersebut mundur. Untuk memperburuk keadaan, perusahaan-perusahaan kilang harus memutuskan apa yang harus dilakukan sebagai respons terhadap krisis yang sedang berlangsung. Bensin memiliki tanggal kadaluarsa. Oleh karena itu, banyak kilang memilih untuk tutup karena tidak tahu bagaimana nasib selat tersebut dan tidak ingin membayar untuk mengolah bahan bakar yang pada akhirnya harus dibuang sia-sia. Ini bukan keputusan yang mudah. Setelah ditutup, untuk memulai kembali bisa memakan waktu beberapa minggu, sehingga bisnis-bisnis tersebut tidak bisa dengan cepat merespons ketegangan tarik ulur antara Trump dan Teheran yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Jadi, ketika gencatan senjata dimulai, para kapten yang lebih berani mulai berlomba mengirimkan minyak mentah mereka melalui Selat Hormuz. Sementara itu, bensin sama sekali tidak bisa dikirim. Kamu bisa melihat bagaimana Rusia mulai mengambil langkah-langkah penanggulangan. Kremlin melarang ekspor solar untuk bulan Juli, mencoba menjaga stabilitas harga di dalam negeri dengan mencegah perusahaan ekspor memanfaatkan harga tinggi di luar negeri. Ini bukan pertama kalinya Kremlin mencoba langkah seperti itu, dan kemungkinan besar juga bukan yang terakhir. Untungnya, cerita ini mendapat liputan luas di seluruh spektrum politik. Namun, deskripsi cerita tersebut bervariasi tergantung pada sumbernya. Media yang condong ke kiri membingkai pengumuman tersebut sebagai bukti bahwa kampanye serangan Ukraina berhasil. Media yang condong ke kanan membingkai hal itu sebagai upaya manajemen krisis dan berfokus pada isu inflasi. Saya tahu ini berkat sponsor yang kembali mendukung video hari ini, Ground News. Untuk berita yang tidak memiliki cakupan seluas itu, Ground News memiliki fitur blind spot, yaitu beberapa berita yang secara tidak proporsional diabaikan oleh satu sisi spektrum politik. Ini adalah cara mudah untuk memastikan bahwa Anda tidak hidup dalam gelembung partisan.
Dan dengan mengunjungi ground.news/lines on maps atau memindai kode QR di layar Anda bisa mendapatkan diskon fantastis sebesar 40% untuk paket Vantage, yang memberi Anda akses ke semua fitur ini dan masih banyak lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ground News karena telah mensponsori video hari ini. Sekarang, dalam dunia yang sederhana, Rusia akan menyelesaikan krisis bahan bakarnya dengan mengimpor lebih banyak bahan bakar dari luar negeri. Andai saja semudah itu. Pertama, ada masalah yang sedang dihadapi semua orang saat ini, crack spread. Dan sebelum kamu mencibir, memang itulah sebutannya. Kamu mungkin sering mendengar tentang dua harga acuan energi di berita. Harga satu barel minyak mentah dan harga satuan bensin di wilayahmu. Dan maaf untuk kalian yang ingin menyebutnya petrol. Crack spread adalah selisih antara keduanya dengan menyesuaikan keduanya dalam satuan barel dan mengingat bahwa minyak mentah juga diolah menjadi solar. Ini karena kilang minyak memecah hidrokarbon kompleks dalam minyak mentah menjadi produk yang lebih sederhana yang bisa kita gunakan. Sementara itu, terdapat selisih harga di antara keduanya. Oleh karena itu, muncullah nama yang konyol itu, crack spread. Produk olahan selalu lebih mahal karena ada nilai tambah. Namun, crack spread berubah-ubah seiring waktu karena minyak mentah dan bensin memiliki logika penawaran dan permintaan masing-masing. Lebar crack spread memberitahu kita berapa bagian keuntungan yang masuk ke kilang minyak. Menjelang perang, crack spread adalah $22.55. Saat penulisan ini, crack spread saat ini adalah $62.22, tertinggi sepanjang masa. Ketika pasokan minyak mentah lebih sedikit dibandingkan kapasitas kilang, maka harga minyak mentah dan permintaan konsumen yang menentukan harga akhir bensin untuk konsumen. Itu karena setiap kilang harus menawarkan harga lebih rendah dari yang lain untuk memastikan mereka mendapat pasokan. Margin kilang yang kita lihat setelahnya mencerminkan bagaimana kilang harus menutupi biaya mereka. Sebaliknya, ketika minyak mentah melimpah tetapi kilang sedikit, permintaan konsumen yang menentukan harga akhir. Para pemasok minyak mentah harus saling bersaing harga agar bisa menjual produknya ke pasar. Konsumen tidak mendapatkan penghematan tersebut karena mereka tetap bersedia membeli seperti sebelumnya, sehingga tidak ada kebutuhan bagi kilang untuk bertindak lebih kompetitif. Nah, kita sedang berada dalam situasi yang terakhir ini sekarang. Meskipun ada banyak drama di Teluk, persediaan minyak mentah yang disimpan justru meningkat. Sebaliknya, persediaan bensin yang disimpan justru menurun. Jadi, kita memiliki kelebihan pasokan minyak mentah setidaknya dalam hal kapasitas kilang. Kilang-kilang mengendalikan pasar pada titik ini, oleh karena itu, margin kilang yang lebar. Dan karena begitu banyak kapasitas kilang yang sedang tidak beroperasi saat ini, harga di SPBU pun tetap tinggi. Jadi, demi kewarasan pribadi Anda saat menonton berita, tolong abaikan apa yang terjadi dengan harga minyak mentah. Mungkin nanti akan menjadi penting lagi, tapi saat ini tidak, meskipun tetap menjadi fokus sebagian besar siaran media. Informasi itu tidak relevan untuk Anda, kecuali jika Anda memiliki beberapa kilang, Anda menyukai crack spread, dan Anda menikmati keuntungan nomplok. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa bisnis tidak berlomba-lomba membangun lebih banyak kilang? Bagaimanapun juga, ada keuntungan nomplok yang bisa didapatkan. Apa mereka bodoh? Masalahnya adalah pembangunan kilang sangat membutuhkan modal yang besar. Kamu mungkin harus mengeluarkan $10 miliar dan bertahun-tahun pembangunan untuk memulainya. Akibatnya, butuh waktu puluhan tahun bagi sebuah kilang untuk mulai menghasilkan keuntungan. Sayangnya, untuk aspek ekonomi global yang satu ini, perang Iran hanyalah sekedar gangguan kecil. Tren konsumsi bensin telah mandek karena efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan revolusi kendaraan listrik. Ditambah lagi dengan pandemi yang membuat banyak dari kita beralih bekerja dari rumah, permintaan pun tampak lesu. Tidak ada perusahaan minyak yang ingin berada dalam posisi kehilangan miliaran dolar karena gagal membaca arah angin. Dunia telah berada di ambang krisis kekurangan bahan bakar selama lebih dari 1 dekade, dan kita baru sekarang mengalaminya. Jadi, setiap kilang yang bisa beroperasi saat ini sedang beroperasi sekarang. Tapi itu tidak cukup. Beberapa harus menjalani perawatan rutin. Yang lain di Rusia harus menjalani perawatan yang diwajibkan oleh Ukraina. Yang lain tetap berada di balik Selat Hormuz dan sama bingungnya dengan siapapun tentang apa yang dilakukan Trump di sana. Ini adalah masalah yang tidak akan segera hilang, dan hal ini membuat Partai Republik di Kongres sangat gugup.
Harga energi yang tinggi dan inflasi yang meningkat tidak pernah menjadi kabar baik bagi partai yang sedang berkuasa. Dan kecuali Anda melihat ada cara semua ini bisa terselesaikan secara ajaib sebelum bulan November, maka gelombang kemenangan Demokrat mungkin akan datang. Ya, seharusnya ada lebih banyak kilang yang dibuka kembali pada saat itu, dan permintaan musiman untuk bensin akan menurun. Tapi kerusakannya mungkin sudah terjadi pada saat itu. Ngomong-ngomong kembali ke Rusia, karena masalah di sana entah bagaimana lebih buruk. Bagi semua orang yang hidup dalam sistem pasar yang normal dan efisien, solusi untuk kekurangan bahan bakar di Rusia sebenarnya sederhana. Berhenti melakukan penjatahan, berhenti membatasi plat nomor ganjil genap hanya untuk hari kalender ganjil genap. Cukup beli lebih banyak minyak di pasar internasional dan biarkan pasokan memenuhi permintaan. Andai saja semudah itu. Rusia memiliki sejumlah hambatan di jalannya. Pertama, Moskwa hanya memiliki sedikit negara mitra yang bisa didekati di sini. Namun hal itu tidak menghentikan orang-orang di Kremlin untuk mencoba, dengan Belarus, Kazakhstan, dan India memberikan sedikit bantuan. Belarus dan Kazakhstan tidak memiliki banyak pasokan yang tersedia, dan mereka juga menghadapi kekhawatiran politik yang serupa terkait tingginya harga bensin. Pada akhirnya, pasar konsumen masih belum menentukan kemana bensin akan didistribusikan melalui mekanisme harga. India lebih menarik, salah satunya karena secara ironis, Rusia menerima produk olahan dari minyak mentah yang awalnya mereka kirimkan ke India. Namun, seseorang tidak bisa begitu saja menaruh minyak di kapal tanker dan menurunkannya di Sankt Petersburg. Anda membutuhkan terminal bongkar muat minyak khusus, yang mana Rusia tidak memilikinya dalam jumlah besar. Dan kenapa harus punya? Rusia bisa memproduksi semua bensin yang dibutuhkannya sendiri. Ya, setidaknya ketika Ukraina masih mengizinkan Rusia untuk melakukannya. Yang lebih buruk lagi, Rusia tidak bisa dengan mudah membangun infrastruktur itu. Orang-orang yang biasanya akan melakukan itu juga sedang sibuk sekarang mencoba memperbaiki kerusakan yang disebabkan Ukraina pada terminal minyak dan gas. Masalah ini sangat parah di Crimea. Rusia telah menghentikan pengangkutan bahan bakar dalam jumlah besar melintasi jembatan Crimea karena takut Ukraina akan memburunya dengan drone berdaya rendah untuk membuat ledakan yang jauh lebih besar. Pilihan berikutnya adalah menjalankan truk melalui Azov Ring, tetapi Ukraina membuat jalan-jalan itu tidak bisa dilewati dengan serangan drone jarak menengah. Untungnya masih ada jalur laut untuk menurunkan pasokan. Oh, tunggu. Lupakan saja. Sekarang jika kamu adalah Putin saat ini, kamu mungkin sedih dengan semua yang sudah kamu dengar di video ini sejauh ini. Karena itu, sebaiknya duduk dulu, karena ini adalah krisis politik terburuk yang bisa kamu alami. Kita sudah membahas ini ribuan kali sebelumnya, tapi masalah utama bagi para calon revolusioner yang melawan pemerintahan otokratis adalah ketidakpastian bahwa mereka sendirian. Sangat-sangat tidak bijak mencoba menghadapi pasukan keamanan, kecuali gerakannya begitu besar sehingga pasukan keamanan khawatir akan keselamatan mereka sendiri jika mereka mencoba menghadapi para pengunjuk rasa. Akibatnya, pemerintahan otokratis menjalankan kampanye disinformasi pada tataran persepsi. Mereka kurang peduli apakah Anda benar-benar suka atau tidak suka dengan pemerintah. Itu sulit untuk dikendalikan. Sebaliknya, mereka berusaha jauh lebih keras untuk meyakinkan Anda bahwa orang lain puas dengan pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Itu bisa dimanipulasi dan sama efektifnya dalam meyakinkan Anda untuk tidak turun ke jalan. Lihatlah tembok api besar Tiongkok sebagai contoh penerapan prinsip-prinsip ini. Oke, sekarang pikirkan ini dalam konteks harga bensin. Apa yang kamu lihat di sini? Apakah ini sesuatu yang membuatmu senang? Mungkin tidak. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dipasang oleh SPBU, karena ini adalah harga yang perlu diketahui konsumen. Dan ini juga buruk bagi para otokrat. Ini bukan sekadar tanda yang membuat Anda marah. Ini adalah tanda yang juga membuat semua orang lain marah. Dan ini adalah tanda yang Anda tahu juga dilihat semua orang lain, jadi Anda tahu semua orang lain juga marah. Tidak ada kepatuhan pasif di sini, di mana Anda tetap diam tentang frustrasi Anda karena Anda tidak yakin apakah orang lain tidak setuju secara politik dengan Anda. Harga tinggi memengaruhi semua orang, dan semua orang melihat tanda-tanda ini di mana-mana saat mereka berkendara di sekitar kota. Dan itulah mengapa ini adalah krisis terburuk yang dihadapi Kremlin sejak awal perang. Setidaknya dengan reaksi keras terhadap mobilisasi musim gugur 2022, Kremlin bisa mengambil langkah sederhana dengan menarik kembali kebijakan tersebut. Di sini tidak ada solusi ajaib untuk kekurangan bensin. Bensin itu harus berasal dari suatu tempat, dan pom bensin kiasan yang menyamar sebagai negara bahkan sudah tidak bisa lagi mengklaim gelar itu.
Tidak ada solusi sederhana di sini juga. Ini adalah badai yang harus dihadapi Kremlin sampai pasar bensin global mereda atau Rusia menemukan cara untuk melindungi pasokan domestiknya. Dan tidak satupun dari kemungkinan itu tampaknya akan terjadi dalam waktu dekat. Rusia bisa mencoba meminta Iran untuk melepaskan cengkeramannya di Selat Hormuz, tetapi Kremlin tidak mengendalikan daya tawar Iran. Selat itulah yang mengendalikannya. Rusia juga bisa mencoba meminta sekutu-sekutunya yang lain untuk memberikan bahan bakar olahan lebih banyak. Namun, mereka semua adalah pemerintahan otoriter dan mereka semua khawatir tentang masalah yang sama seperti yang dikhawatirkan Putin. Mereka hanya memiliki kendali yang lebih baik atas situasi tersebut. Ini tidak berarti kejatuhan Putin dalam waktu dekat, jadi harap hadapi krisis Kremlin terbaru ini dengan tenang. Tapi ini adalah masalah yang membutuhkan solusi. Jika tidak, kesanalah arah semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ground News yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi ground.news/lines on maps atau pindai kode QR di layar Anda untuk mendapatkan diskon fantastis 40% untuk paket Vantage. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa lain kali, jaga diri.